Gubernur Lampung Arinal Junaidi terlihat geram dan juga emosi pada saat ditanya oleh wartawan bahwa Provinsi Lampung itu termasuk dalam kategori yang masih berapa besar ini ya, 16 besar sepertinya sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Tetapi sebenarnya kalau aku cek dari jejak digital, Lampung dulu pernah masuk sebagai 10 besar ya, peringkat. Aku ngomongnya agak gimana gitu. Di sisi lain aku ngerasa sakit hati, ini adalah provinsi tempat aku berasal. Tetapi di sisi lain ya, ini adalah salah satu bentuk kita pengawasan untuk menuju menjadi provinsi yang lebih baik begitu. Kalau berdasarkan data dari BPS di tahun 2023, Lampung itu sekarang menempati posisi ke-13 teman-teman. Sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Tolong sebagai disclaimer, ini bukan berarti kita menghina ya. Bagi aku pribadi, salah satu bentuk cinta kita terhadap wilayah kita adalah dengan cara mengkritik, melihat data-data. Karena kan kadang ada sebagian orang yang merasa, wah nggak benar ini, masa provinsi saya dihina. Ini kan bukan menghina, tetapi adalah tujuannya untuk mencari tahu kenapa kok kita bisa masuk peringkat ke-13 provinsi termiskin. Padahal di Lampung itu luar biasa, wisatanya oke, industrinya banyak, kopinya, pisangnya banyak banget. Berarti dugaannya ada banyak kebocoran-kebocoran yang diakibatkan dari kebijakan para penguasa yang tidak pro rakyat. Masih banyak orang susah. Nah, coba kita sebelum lihat dulu urutan daftarnya, kita coba lihat ya reaksi dari Arinal Junaidi pada saat ditanya sama wartawan Lampung TV tentang Lampung masuk peringkat 13 besar ya. Dulu masuk 10 besar, dulu peringkat keberapa ya? Peringkat ke-10 atau ke-8 ya. Tapi sekarang memang sudah lebih turun ya. Ya turunnya ya lumayan lah, tapi nggak signifikan peringkat 13 gitu. Masuk daftar provinsi itu tanya kalau Pak Benas. Kalau saya silakan Bapak ke BPS. Bagaimana pertumbuhan ekonomi kita? Oke, tanya deh ke Bappenas. Kalau saya, coba bapak-bapak tanya ke BPS. Oke, bagaimana pertumbuhan Lampung? Nih ya, data yang dari BPS ini sudah aku tunjukkan, aku ambilkan dari detik.com ya, bahwa Lampung di tahun 2023 ini sekarang peringkatnya ke-13. Kalau beberapa tahun lalu itu masuk dalam 10 besar. Artinya kan ya ada peningkatan 3 peringkat lah. Ada kemajuannya. Ini data BPS ya. Kalau kita sudah cek dari Pak Rinal nih ya. Bagaimana kemiskinan kita dan Lampung tertinggi di nasional, menghilangkan kemiskinan. Dia mengutip bahasa lama. Coba kamu keluarkan 30 kalau Oke, jadi maksudnya Pak Rinal tuh coba dilihat pertumbuhan ekonominya. Itu juga salah satu data di marketing ya. Dulu ya kita tahu lah di bahasa marketingnya kadang pertumbuhan misalnya gini, kita ngomongin Indonesia dulu ya, nggak usah ngomongin Lampung ya. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah 5%, sedangkan Amerika hanya 1%. Wah hebat banget Indonesia gitu ya, 5%. Itu hanya secara angka. Tetapi kalau kita gali lebih dalam, maksudnya gini, misalnya nih pendapatan aku, let's say kita Indonesia cuma 1 juta, kita naik 5%. Artinya kan cuma ya 5% dari 1 juta berapa teman-teman? Tetapi kalau di Amerika, pendapatan mereka udah 1 triliun, walaupun cuma naik 1%, tapi angkanya udah fantastis. Itu adalah bahasa-bahasa marketing yang kita nggak boleh melihatnya serta-merta begitu aja. Jadi ya memang betul Lampung ada peningkatan. Kalau aku lihat dari ranking ini, ya kita turun 3 peringkat ya, which is itu adalah hal yang baik. Bagi aku pribadi, teman-teman mudah-mudahan tidak marah ya pada saat ditanya, mungkin di provinsi lain juga sama dikatakan sebagai provinsi termiskin. Tolong jangan diambil sisi negatifnya. Ini adalah bagian di mana kita bertanya, mengkritisi. Kita itu kan Indonesia secara umum gitu ya, itu kan punya kekayaan alam yang luar biasa, industrinya banyak, bayar pajaknya gede, A, B, C, dan D, banyak hal untuk menjadikan sebuah provinsi sebagai provinsi yang makmur, tapi kenapa kok malah banyak orang miskinnya? Di Lampung itu totalnya ada 11,44% nilainya, berarti ini 11,44% yang kutangkap adalah orang miskinnya. Nah, kategori miskin itu apa sih di Indonesia? Setahu aku kategori miskin itu adalah penghasilan yang di bawah
$2 ya per hari ya. Apakah masih sama atau enggak? Tergantung dari dari standar masing-masing. Kalau dari sini kategori miskin di Republik Indonesia berdasarkan CNBC itu adalah pengeluaran yang di bawah 17.851. $1 itu kan sekarang sekitar 14 ribuan. Artinya yang nggak nyampe $2 itu adalah kategori miskin ya. Jadi pengeluarannya teman-teman. Jadi kalau kalian yang pengeluarannya di atas 20.000, kalian nggak masuk dalam kategori miskin ini. Tapi memang teman-teman di Lampung itu, kalau aku fokus di Lampung, karena aku juga adalah warga Lampung, dan kemarin aku menghabiskan waktu kurang lebih hampir 2 mingguan, setengah bulan di Lampung, memang banyak banget ya, karena di lingkunganku juga masih banyak yang dalam kategori menengah ke bawah. Di Lampung itu, aku melihat banyak banget orang-orang tuh yang penghasilan itu per hari aja bisa dapat 20.000 tuh udah oke banget gitu. Jadi terus makannya gimana dong mereka? Ya mereka makannya dari kebun sendiri, dari ya ada ladang sendiri, makannya juga seala kadarnya untuk kebutuhan sehari-hari. Karena kan Lampung itu tidak melulu hanya di kota Bandar Lampung, ada 15 kabupaten kota di Lampung sekarang ya. Jadi kita kalau hanya ke Lampung, kemudian kita lihatnya kota Bandar Lampung, ya relatively itu baik, bagus semuanya, banyak orang punya konsumsi cukup tinggi di sana. Tetapi bagaimana dengan kabupaten-kabupaten yang lainnya? Karena kan Lampung tidak cuma hanya di kota Bandar Lampung. Oke, itu adalah bagian yang menurut aku untuk Pak Gubernur harusnya nggak perlu marah Pak ya. Harusnya memang tidak marah yang seperti dulu-dulu lagi ya, waktu kasus sama Bima. Tapi sekarang lebih marahnya, coba aja lihat tuh, bandingkan data dengan BPS gitu. Pertumbuhan Lampung seperti apa? Ya sudah aku bandingkan, memang ada penurunan tingkat kemiskinan, tetapi kan juga tidak signifikan dan persentasenya juga masih cukup tinggi ya, 11,27%. Nah ini ada 15 daftar provinsi termiskin di Indonesia berdasarkan data BPS di 2023. I'm so sorry tidak ada bermaksud menghina teman-teman, karena aku takutnya sebagian orang berpikir, wah ini mengejek. Bukan, kita mengkritisi. Kenapa kok bisa seperti itu? Tujuannya adalah demi makmurnya provinsi tersebut. Papua 26,80% yang masuk kategori miskin. Padahal kan gila, tambang emasnya Papua segitu banyak. Jadi menurut aku ya, semakin tinggi tingkat kemiskinan di sebuah provinsi, itu semakin tinggi tingkat korupsinya. Setuju nggak sih kalian? Ya logiknya simple, karena banyak bantuan, banyak program yang diluncurkan baik dari pemerintah pusat atau daerah itu tidak tepat sasaran, karena di Indonesia itu yang namanya korupsi dari level bawah sampai level atas itu banyak banget. Makanya kita juga harus fair pada saat kita mengkritik jenderal, mengkritik pejabat melakukan korupsi A, B, C, dan D, atau kebohongan A, B, C, dan D, kita vokal, banyak yang mendukung. Tapi kalau kita mengkritik orang-orang yang juga di level bawah atau menengah, mereka melakukan korupsi, kalian lantas menghujatnya, itu nggak fair teman-teman. Jadi kalau untuk kondisi di Indonesia sekarang, kita terus mengkritiknya dari semua level, dari bawah sampai atas, harus semuanya itu dikritik orang-orang yang sering melakukan dugaan korupsi tersebut. Tapi memang lebih efisien adalah dengan mengekat bagian kepalanya. Sama kan kayak ular ya. Kalau kita mau menaklukkan ular, jangan pegang buntutnya, tapi pegang atasnya, begitu. Papua 26,80%, masyarakatnya masih dikategorikan yang miskin tadi ya, dengan pendapatan, dengan pengeluaran per hari sekitar 18 ribuan. Papua Barat 21,43%. Nusa Tenggara Timur 20,23%. Aduh, sedih loh. Maksudnya Nusa Tenggara Timur tuh indah banget, banyak hal-hal bagus gitu. Maluku 16,23%, Gorontalo 15,51%, Aceh 14,75%, Bengkulu 14,34%. Sekali lagi ya, ini bukan untuk menghina miskin atau nggak miskin, tetapi untuk bagian mengkritisi ada apa nih dengan pengelola pemerintahan di sana. Kenapa kok wilayah kita kan terkenal dengan kesuburan dan macam-macam potensi yang luar biasa, kok masih masuk dalam kategori miskin ya. Bengkulu 14,34% yang miskin, Nusa Tenggara Barat 13,82%, 9 Sulawesi Tengah 12,30%, Sumatera Selatan 11,95%, Sulawesi Barat 11,92%, Yogyakarta 11,49%. Lampung 11,44%, beda 0, sekian persen kan. Terus juga Sulawesi Tenggara 11,27%, Jawa Tengah 10,98%. Itu adalah 15 daftar provinsi termiskin di Indonesia berdasarkan pengeluarannya
yang kurang lebih sekitar 18 ribuan per harinya. Jadi bagi aku pribadi masih banyak yang harus dibenahi gitu, karena kan ya ini ngomongin angkanya kategorinya masih 18 ribuan. Kalau kita naikin lagi masyarakat yang pengeluarannya let's say di bawah 20 di atas yang sekitar 20.000 pengeluarannya, itu pasti angkanya akan naik lagi kan. Data-data seperti ini tuh kita nggak bisa menelannya mentah-mentah, kita harus melihatnya secara komprehensif. Ini kan kategori miskin yang 18 ribuan sekian ya pengeluaran per hari. Kalau kita naikin lagi yang pengeluarannya 20.000, itu pasti akan mengecil lagi, persentasenya akan naik lagi, artinya makin banyak orang susah. Nah, kembali ke Lampung ya, yang bisa aku sampaikan teman-teman, aku juga kemarin kan beberapa provinsi ya di Indonesia juga berkunjung, melihat warga lokal dan sebagainya, karena aku pengen lebih interaksi biar lebih melihat secara langsung ya wilayah-wilayah atau provinsi yang masuk kategori miskin tersebut ya memang banyak orang susah di sananya. Dan kalau kita hanya melihat hanya misalnya bikin kayak di Lampung gitu kan, dikatakan bahwa gila orang miskin dari mana? Banyak orang kaya, iya, yang kaya ya kaya, yang miskin ya makin banyak yang miskin. Kayak di Bandar Lampung ya, itu kan paling kalau kalian lihat pejabat-pejabat di Bandar Lampung yang jadi PNS ya, jadi PNS, jadi pejabat, bahkan jadi gubernurnya siapa, penjabat bupatinya siapa, terus kepala dinas ininya siapa, itu tuh banyak banget yang masih satu hubungan gitu. Sekele kalau dalam bahasa Lampung itu artinya adalah saudara begitu. Nah, jadi aku tuh agak kesel gitu dengan hal-hal yang berbau nepotisme seperti ini. Karena kan efek buruk dari nepotisme adalah ya orang-orang yang kaya itu adalah lingkaran-lingkaran mereka aja. Terus mengenai perkembangan terbaru dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rehana, itu sudah dilakukan pengecekan hartanya teman-teman. Aku cek di sini dari KPK mengatakan bahwa temuannya harta-hartanya dari Rehana itu semuanya dalam kategori wajar. Dia mendapatkan uang tersebut, harta adalah dari mendiang suaminya. Itu adalah penjelasannya, dan dia pun juga menjabat pejabat di kota, di provinsi sebagai kepala dinas kesehatan. Itu kan sudah 14 tahun ya, hampir 3 periode loh. Itu juga kan pendapatannya pasti tinggi. Makanya dia per tahun katanya bisa mendapatkan uang tuh cash adalah 2 miliar begitu. Aku sih jujur masih ada di hati kecilku tuh nggak percaya dengan temuan KPK ini. Dikatakan bahwa itu adalah uang dari mendiang suaminya, karena suaminya sudah meninggal berarti ya. Jadi tidak bisa diklarifikasi lagi. Bisa aja modus yang biasa dilakukan, yang sejauh ini aku yakin KPK tahu lah. Kita punya uang nih, misalnya aku korupsi gitu kan ya. Aku kasih uangnya ke istriku nanti beli tanah gitu, berapa miliar, berapa hektar, kemudian dari dia, atas nama dia, kemudian dibalik namakan, aku hibahkan tanah ini ke Anjas begitu. Istrinya sudah meninggal, ya gimana dong? Nggak bisa dilakukan klarifikasi. Jadi menurut aku KPK juga cukup unik ya. Kenapa hanya percaya begitu aja? Kenapa nggak dilakukan pengecekan? Katanya suaminya adalah dokter ya, jadi dokter populer, moncer. Jadi ya uangnya banyak. Apakah kalian percaya atau tidak? Yaitu yang kaya di Bandar Lampung, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Mudah-mudahan pembahasan ini bukan untuk menghina sebuah provinsi, tetapi adalah untuk mengkritisi agar para pemangku kepentingan, pejabat-pejabat lokal, ayo dong, stop dong korupsinya, biar kita itu yang makmur sama-sama gitu. Kayak di negara-negara maju deh, kita nggak harus menjadi seorang CEO, kita nggak harus menjadi seorang direktur untuk bisa hidup layak. Di luar negeri, negara-negara maju, terutama di ya kayak Australia, Jerman, kita jadi waiter aja, kalau kita mau kerja, itu pasti hidupnya juga udah standar gitu. Jadi nggak perlu, kalau di Indonesia kan kalau level pekerjaan yang informal seperti itu, boro-boro mau hidup layak, bisa bertahan hidup aja udah ada buat makanan besok aja udah untung gitu. Jadi ya itu adalah salah satu efek buruknya kita masih termasuk dalam negara berkembang. Aku juga sebenarnya dulu pernah sih marah ya, aku dibilangin sama temanku yang dari luar negeri, Anjas kamu kan berasal dari dunia ketiga gitu loh. Maksudnya ya developing country. Jadi ada juga sebagian orang di Indonesia itu yang tertutup matanya.
Aku cinta Indonesia, tetapi ya kita harus mengakui kita masih dalam kategori negara dunia ketiga, developing countries, negara berkembang. Ada yang nggak setuju tuh, aku lihat baca di komen, Anjas ini gimana sih, Indonesia tuh sudah negara maju katanya. Come on, kita belum sampai level sana. Jangan membohongi diri sendiri. Cinta itu betul, tapi bukan berarti kita harus buta, tidak melihat apa yang terjadi di masyarakat. Begitu teman-teman ya. Thank you very much sudah menonton video kali ini. Dan terakhir tinggalkan like, juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan Facebook pageku juga ya di Anjas Asmara. Sampai jumpa. Pokoknya Indonesia, I love you. Kita terus kritis, tetapi juga kita harus apresiasi kalau memang ada hal-hal yang baik yang harus kita apresiasi. Sampai jumpa, bye.